Saya memang sudah biasa membantu KPU menjadi tim debat ya untuk pemilihan bupati, gubernur, wali kota, gubernur pernah. Dan puncaknya itu adalah di Pilpres putaran akhir yang semua orang Indonesia tertuju ke situ ya. Dan memang saya banyak dikenal setelah acara itu. Undangan untuk saya bicara itu makin banyak. FM Sasaran Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Pak Prof waktunya nih. Mohon ini sekitar 15 menit paling lama. Ya. Karena banyak yang kita ulik perjalanan Anda sangat mengharukan. Tentu ini kita berharap ini dapat menginspirasi bagi banyak orang. Ternyata dalam sebuah perjalanan untuk mengejar sebuah cita-cita itu butuh tantangan dan juga perjalanan yang luar biasa. Sampai Anda terdampar di salah satu di Pulau Madura untuk menuju ke tempat yang dituju itu juga sudah luar biasa. Nah, selama menjadi dosen dan ekonom, ini agak kita tarik pada profesi Anda sedikit. Tentu sudah banyak hal-hal yang dilalui di antara semua itu gitu ya. Nah, apa kinerja yang paling Anda banggakan? Apakah ketika menjadi saya merasa senang ketika saya berhasil mencapai jabatan tertinggi di status dosen. Di status dosen. Yaitu guru besar. Guru besar. Dan itu saya capai di usia saya yang masih relatif muda, 42 tahun. 42 tahun. Ini rata-rata muda ya? Muda betul karena saat itu rata-rata di atas 60. 60 itu guru besar ya? Yang bisa jadi guru besar umumnya di tempat saya di atas 60. Kalau di Pulau Jawa? Saat itu juga mungkin di atas 55 ya. Tapi saya saat itu menjadi guru besar termuda di tempat saya. Dan sekarang sudah mulai banyak yang di bawah 40 malah. Ya. Itu yang paling dibanggakan. Ya, saya senang. Dan yang kedua, saya juga merasa senang ketika terpilih menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan. Tim asistensi Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani waktu itu. Bu Sri Mulyani ya. Tahun 2007. 2007 itu pemerintahan 2007 SBY, karena tidak banyak orang yang bisa masuk ke posisi itu kan. Dan saya berkumpul dengan orang-orang hebat. Ya, waktu itu saya bersama dengan Profesor Bambang Brojonegoro yang belakangan jadi Menteri Keuangan juga. Bappenas ya sekarang. Bappenas. Kemudian ada Profesor Suhasil Nazara yang sekarang jadi Wakil Menteri Keuangan. Kemudian ada Profesor Chandra Fajri Ananda sekarang staf khusus Menteri Keuangan. Ada Profesor Mardiasmo mantan Wakil Menteri Keuangan. Kemudian ada Profesor Robert Simanjuntak yang pernah jadi staf khusus Menteri Keuangan. Jadi atmosfer akademik luar biasa bagus sehingga saya terbentuk ya. Teraktualisasi di situ ya. Ya. Tapi saya di situ selama 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, dan dari situ saya juga karena komunitasnya sudah saling mengenal, saya diajak bergabung di DSF namanya, Decentralization Sport Facility, World Bank, di bawah World Bank. Kemudian juga saya bergabung dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization, Australia punya, dan sekarang saya masih juga tenaga ahli di lembaga kajian Australia di Indonesia. Yang membantu pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ya. Artinya bagaimana supaya format DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, gitu ya. Dana bagi hasil, kemudian dana insentif daerah, dana otonomi khusus, ya. Ini semua kita bicarakan. Itu kajiannya di situ ya. Lalu disampaikan sama Menteri Keuangan gitu. Ya, kita ada lembaga yang dulu disebut TADF, Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal. Oke. Nah, inilah yang saat ini yang membanggakan. Kalau Anda terpilih salah satu menjadi tim waktu itu pada saat debat Pilpres itu? Ya, itu juga salah satu yang tentu tidak semua orang bisa masuk ya. Ke situ ya. Saya juga tidak menyangka. Dan saya memang sudah biasa membantu KPU menjadi tim debat ya untuk pemilihan bupati, gubernur, wali kota, gubernur pernah. Dan puncaknya itu adalah di Pilpres putaran akhir yang semua orang Indonesia tertuju ke situ.
kami di karantina sekian hari, tapi yang saya mau cerita sebetulnya prosesnya. Prosesnya kenapa saya dipilih? Saya juga bingung. Tiba-tiba ditelepon oleh KPU, mereka mengatakan bahwa Bapak salah satu nominasi, kemudian coba kirim CV yang lengkap. Saya kirim CV dan mereka mungkin tracking, cek apakah saya terkait dengan paslon 1, paslon 2 ya, dan tidak ada jejak digital yang menyatakan saya membela salah satu. Lalu tidak ada, lalu mereka menyatakan Bapak sementara ini lolos ke berikutnya, dan besoknya saya diundang mereka mengatakan Bapak akan menjadi salah satu panelis dan diminta berangkat ke Jakarta tanggal sekian. Yang saya bayangkan itu adalah ini pasti akan menjadi sorotan seluruh orang Indonesia. Iya, benar. Ya, dan memang saya banyak dikenal setelah acara itu. Iya, ketika MC atau moderator yang membacakan ini tim panelisnya itu kan, kita juga bangga sebenarnya. Iya. Di orang Mandailing yang dulu sekolahnya di SMA 1 gitu kan, itu ada kebanggaan tersendiri. Dan undangan untuk saya bicara itu makin banyak ya. Ya, setelah itu rezeki makin banyak ya. Jadi narasumber di berbagai tempat. Ya, kadang-kadang akademisi ini kan kayak artis juga. Iya. Ada jadwal yang harus dia bicara di sini, butuh manajer berarti ya. Sama dengan pendakwah tersohor gitu. Iya, sama. Ya. Karena ini di sini mau masuk kuliah umum di sini, kemudian seminar di sini gitu kan, apalagi dalam lembaga-lembaga kajian internasional juga. Tapi itu semuanya prestasi yang luar biasa, kita patut dan berbangga. Tapi untuk Mandailing Natal, ada sih sebenarnya pertanyaan ini, kenapa sih Anda mau menjadi ketua Pasmada ngurusin alumni ini? Iya. Padahal kan tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral. Karena waktu Munas itu sebetulnya saya nggak mau. Saya nggak mau karena ini bikin pening ini. Bikin pening ya? Ya, karena mengurusi alumni itu nggak mudah. Tak mudah ya. Tapi saya lihat saat itu permintaan keinginan untuk mendorong saya itu cukup besar. Lalu kemudian saya pikir-pikir kalau nggak saya ini siapa lah kira-kira. Begitu kira-kira ya. Siapa ya kalau nggak saya nih? Iya. Kalau saya kan maunya organisasi ini jangan dibawa ke politik. Jangan dibawa ke politik. Anda cukup resisten sekali terhadap politik, enggak? Enggak juga, kita boleh paham soal politik, tapi mesti bisa membedakan. Yang ini enggak boleh nih dibawa ke politik. Alumni ini kan ada di mana-mana, di partai mana-mana juga. Kalau dibawa ke politik ini bisa kacau nanti di dalam. Malah alumninya masing-masing calon gitu. Iya, masing-masing calon. Nah, calon ya. Jadi kita mesti bisa menjaga jarak, tahu diri di mana kita berada di organisasi itu, sehingga saya waktu itu berpikir udah saya oke lah, ini pasti saya berkorban waktu, berkorban pikiran, tenaga, berkorban perasaan. Karena mimpin orang kita ini tidak mudah. Baik saja masih dimaki, masih diomongin, ya apalagi buruk gitu. Dan yang keempat, berkorban materi. Berkorban materi yang paling itu juga mesti berkorban materi ya. Karena kita pulang atau setiap bulan itu saya harus sudah mulai sisihkan sebagian rezeki untuk itu ya, organisasi ini bisa jalan. Non APBD itu ya. Iya, non APBD harus, nggak boleh. APBN juga ya. Iya. Oke. Lalu sudah tahu artinya tuh agak sedikit kesulitan, tapi kan ada keyakinan untuk berbakti itu. Konkretnya seperti apa sih keinginan Anda untuk membangun menjalankan roda organisasi ini, lalu mengajak alumni ini, kalau kata orang sekarang itu diaspora kita itu yang berada di mana-mana, apalagi khususnya alumni SMA 1, untuk sama-sama kita membangun daerah tercinta ini. Apa yang Anda lakukan? Ada nggak kira-kira ke situ program Pasmada? Kami sudah putuskan bahwa kita fokus ke pendidikan. Fokus pendidikan. Terutama untuk meningkatkan jumlah lulusan SMA 1 Panyabungan dan SMA lain di Mandailing Natal. Kalau bisa untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Kalau bisa itu. Ya, kalau tidak bisa favorit, yang dekat dengan kita. Paling tidak di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. PTN-nya kan ada banyak. Itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau bisa alumni ini kita himpun kekuatan untuk membantu anak-anak miskin yang potensial, yang selama ini tidak punya pengetahuan bagaimana saya harus menjalani hidup untuk mencapai cita-cita, paling tidak ada manfaatnya. Begini caranya dulu yang kami alami.
Itu kira-kira. Yang ketiga, kita ingin juga memotivasi, jangan seperti saya dulu. Iya. Orang tua bilang, udahlah jangan kuliah, kita nggak punya kemampuan. Semangat kita kan langsung terpukul. Iya. Nah, kalau bisa ada yang memotivasi murid-murid itu. Iya. Kalaupun kamu hidupnya susah sekarang, Iya. kalau mau berubah menjadi lebih baik, harus berkorban. Kuliah ya. Kuliah. Jangan takut untuk melanjutkan pendidikan. Ada jalannya. Pemerintah itu punya program beasiswa pendidikan bidik misi ya. Dan program-program lain. Nah, kalau belum ada dulu misalnya sulit untuk berangkat, ya alumni ini kan bisa urun-urunan membantu ya. Paling tidak itu. Jadi dan komunitas alumni ini sudah ada di mana-mana. Sudah ada di mana-mana. Kalaupun dia ke Sulawesi, mungkin ada di Sulawesi yang ngurus dulu pertama. Ke Kalimantan ada kami yang ngurus dulu pertama. Juga Papua juga sudah ada alumni. Paling tidak itu. Jadi alumni ini silaturahim. Kan kalau bisa bermanfaat untuk anak-anak yang saat ini sedang ada di sekolah, supaya mereka optimis lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalau bisa negeri yang favorit, dan kalaupun dia miskin jangan putus asa. Ada jalan keluar, ada abang-abangmu yang bisa diajak berkomunikasi. Kira-kira itu ya. Ya, sederhana. Konsennya terhadap pendidikan ya. Pendidikan. Kira-kira bisa nggak mendatangkan guru-guru profesional misalnya untuk melakukan sebangsa apa sih namanya? Bimbingan, ya benar. Itu sedang kita rancang. Kita rancang. Memang itu agak mahal. Kelas apa sih namanya itu kelas? Ada yang bukan eksekutif intensif. Intensif itu kemudian ada juga nanti kita pilih. Misalnya IPA ranking 1 sampai sekian yang kita bentuk supaya bisa masuk ke perguruan tinggi A misalnya itu bisa. Jadi ilmu itu ada di bimbingan-bimbingan belajar dan saya menempatkan teman saya seangkatan, namanya Iqbal yang memang bergelut di bimbingan belajar. Di bimbingan belajar ya. Supaya dia merancang dan kita sudah selesaikan proposal untuk melakukan itu. Oke. Nah, tadi terkait dengan ini kan Anda juga punya peranan penting strategis di Kalimantan. Anda juga termasuk di samping untuk pengkajian APBD di Kalimantan, baik itu di provinsi ataupun di Kota Madianya, lalu kajian-kajian anggaran fiskal kita. Kalau di Madinah, apa yang sebenarnya Anda akan lakukan pada pemerintahan kita yang sekarang di Mandailing Natal, yang bupatinya itu adalah alumni SMA 1? Saya kira kita akan menjadi teman diskusi yang baik, memberi masukan ke pemerintahan, agak didekatkan sedikit ke pemerintahan Suhairi dengan Atika, terutama fokus pada dua. Pertama adalah SDM melalui perbaikan IPM. Indeks pembangunan manusia Madinah ini agak peringkatnya di bawah sekali, hanya menang dari Kabupaten di Nias. Itu pun Nias Utara, itu selatan ya. Kemudian IPM itu kan ada 3 indikator yang perlu diintervensi. Satu, rata-rata lama sekolah. Yang kedua, harapan lama sekolah. Kesehatannya perlu diintervensi usia harapan hidup. Berarti angka kematian ibu, angka kematian bayi. Di ekonominya perlu diintervensi, pengeluaran per kapita disesuaikan. Berarti pendapatan orang mesti dinaikkan. Jadi tidak mudah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu kita temani untuk bersama-sama fokus pada SDM. Yang kedua, infrastruktur. Kalau anggaran pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal terlalu besar pada belanja pegawai, belanja modalnya pasti tidak mungkin kita alokasikan banyak untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. Karena itu kita juga perlu diskusi dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagaimana postur anggaran ini kita perbaiki supaya belanja modalnya bisa kita naikkan. Itu. Tapi kan memotong belanja pegawai ini nggak populer ini kan? Bukan memotong. Saya kira bukan memotong belanja pegawai. Belanja pegawai itu tidak mungkin kita turunkan. Karena kalau gaji, tapi yang namanya perjalanan dinas masih bisa. Pemeliharaan yang lain-lain itu masih bisa. Tapi itu. Yang kedua adalah kreativitas dalam mendapatkan anggaran untuk bisa mendorong belanja modal.
saya kira sekarang itu daerah-daerah juga sudah merancang ada yang disebut dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah ya. Pinjaman daerah bisa dengan angka bunga yang rendah sekali di PT SMI di Kementerian Keuangan, tapi bisa juga dengan bunga yang kompetitif di perbankan. Tapi tentu pinjaman daerah mesti persetujuan DPRD. Jadi ada banyak cara sebetulnya. Diskusi ya. Dan uniknya pinjaman daerah itu dilakukan umumnya oleh daerah-daerah yang maju. Maju ya. Itu tandanya apa ya? Pertumbuhan ekonominya lumayan bagus gitu ya. Daerah-daerah maju itu biasanya lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Dan karena itu kita harus ikut cara yang mereka lakukan. Ya, tentu terukur sesuai dengan karakteristik daerah kita. Oke, baik ya. Pak Prof, mohon maaf waktunya karena kita sudah setengah tiga, saya udah dikodeni sama ini gitu ya. Baik, sahabat Istana FM, jangan bosan Pak Prof ketika Anda balik lagi kemari kita akan diskusi. Kemudian harapannya tentu partisipasi dan sinergitas oleh orang-orang yang sukses, katakanlah punya kewenangan atau punya posisi yang strategis, baik itu di pemerintahan atau di mana, apalagi terlebih khusus itu adalah alumni SMA 1 terhadap pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Mandailing Natal. Karena kita ini adalah kaum merkaum, kita sekaum, dan kita tentunya semua adalah orang-orang yang ingin sekali lebih cepat lagi kita bangkit, apalagi dalam kondisi saat ini di tengah pandemi ini. Baik sahabat Istana FM, tuntas sudah jumpa kita kali ini di Ruang Paslah dengan tamu kita, yaitu Profesor Edi Suratman SEMA, yang luar biasa pada diskusi kita ini. Kita akan coba nanti kembangkan dan kita akan Anda dapat melihatnya di channel YouTube kita. Menjadi guru besar, ini adalah salah satu kebanggaan yang luar biasa oleh sang profesor. Menjadi dekan dan ahli ekonomi yang sukses di bidangnya adalah impian banyak orang. Diperlukan perjuangan panjang dan melelahkan serta semangat pantang menyerah untuk menjadi seorang yang sukses dalam kapasitas dan profesinya. Terima kasih, kita akan jumpa kembali di Ruang Paslah berikutnya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Luar biasa. Saya berharap acara ini bisa menginspirasi anak-anak muda di Mandailing Natal untuk tidak pernah patah semangat bertarung memperjuangkan masa depan masing-masing. Insya Allah sukses itu hak kita semua. Tidak ada bedanya orang kaya dan orang miskin. Sukses itu hak. Tinggal pilihannya pada saudara mau diambil atau tidak.